Keraton Yogyakarta merupakan salah satu destinasi wisata sejarah dan budaya yang terkenal di Jogja. Di dalamnya tersimpan berbagai macam peninggalan budaya dan sejarah yang syarat akan filosofi dan mitos. Hal ini tentu menjadi misteri yang menarik untuk disibak oleh setiap pengunjungnya. Mari kita kenalan lebih dekat sambil jalan-jalan virtual di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang diistimewakan di Indonesia. Karena di kota yang berjuluk kota pelajar ini, terdapat Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, yaitu tempat Kesultanan Yogyakarta berada. Sejak Yogyakarta bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia sekitar tahun 1950, Keraton Yogyakarta menjadi salah satu objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan. Walaupun Yogyakarta baru bergabung dengan NKRI di tahun 1950, namun Keraton Yogyakarta sudah dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I sejak tahun 1755. Tata ruang Keraton Yogyakarta terdiri dari komplek inti, yaitu Siti Hinggil Ler atau Balai Rung Utara, Kamandungan Ler atau Kamandungan Utara, Sri Manganti, Kedaton, Kamegangan, Kamandungan Kidul atau Kamandungan Selatan, dan Siti Hinggil Kidul atau Balai Rung Selatan. Di beberapa bagiannya merupakan museum yang menyimpan berbagai peninggalan kuno, baik dalam bentuk benda maupun tak benda. Memasuki komplek keraton, kita akan disambut bangunan Geladak Pangurakan, yaitu gerbang utama semacam benteng pertahanan untuk bisa masuk ke dalam keraton. Setelah melewati bangunan tersebut, kita akan memasuki bangunan utama bernama Bangsal Pagelaran atau bernama lain Traktat Rambat. Pada zaman dahulu kala, tempat ini merupakan tempat bertemunya abdi keraton ketika ingin menghadap sultan. Namun saat ini, tempat ini difungsikan untuk kegiatan atau event-event pariwisata yang berkaitan dengan Kesultanan Yogyakarta. Masih di bangunan yang sama, tepat di singgasana Sultan, lurus menghadap ke depan akan terlihat Tugu Yogyakarta. Bukan tanpa sengaja, namun terdapat arti filosofis di balik hal tersebut, yaitu bahwa perhatian Sultan yang selalu tertuju kepada rakyat Yogyakarta. Memasuki ruangan Siti Hinggil Ler, pengunjung akan menjumpai foto-foto Sultan, mulai dari Kesultanan pertama hingga saat ini. Tempat ini merupakan tempat yang dulu biasanya dipergunakan sebagai tempat Kesultanan mengadakan upacara. Pada tahun 1949, ruangan ini sempat digunakan untuk meresmikan Universitas Gadjah Mada. Sementara di ruangan lain, tersimpan berbagai benda peninggalan Kesultanan Keraton. Mulai dari koleksi seragam abdi dalem, hingga diorama upacara-upacara yang sering dilakukan oleh Kesultanan Yogyakarta. Wisatawan yang berkunjung di keraton ini tentu akan mengagumi kekayaan filosofis dari bangunan yang ada di dalamnya. Oleh karena itulah, UNESCO telah meresmikan bangunan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai warisan dunia berupa benda dan tak benda. Berkunjung ke Yogyakarta namun tidak menyambangi Keraton Yogyakarta sama saja seperti belum berkunjung ke kota gudeg. Mengingat Keraton Yogyakarta terdapat berbagai informasi lengkap tentang sejarah perkembangan kota Yogyakarta. Dengan tiket yang relatif terjangkau dan tersedia jasa pendamping wisatawan, pengunjung akan mendapat berbagai pengetahuan mengenai Yogyakarta. Karena Yogyakarta adalah salah satu kekayaan Nusantara yang tentunya patut dijaga
dan dilestarikan. Nah, melihat sejarah pembangunan Keraton Yogyakarta ini sendiri, Keraton Yogyakarta tidak didirikan begitu saja. Banyak arti dan makna filosofis yang terdapat di seputar dan sekitar keraton. Selain itu, Istana Sultan Yogyakarta ini juga diselubungi oleh mitos dan mistik yang begitu kental. Filosofi dan mitologi tersebut tidak dapat dipisahkan dan merupakan dua sisi dari sebuah mata uang yang bernama keraton. Penataan tata ruang keraton termasuk pula pola dasar landscape kota tua Yogyakarta, nama-nama yang dipergunakan, bentuk arsitektur dan arah hadap bangunan, benda-benda tertentu, dan lain sebagainya. Masing-masing memiliki nilai filosofi dan atau mitologinya sendiri-sendiri. Tata ruang dasar kota tua Yogyakarta berporoskan garis lurus tugu keraton dan panggung Krapyak serta diapit oleh Es Winongo di sisi barat dan Es Kode di sisi timur, Jalan P. Mangkubumi, Jalan Malioboro, dan Jalan Jenderal Ahmad Yani merupakan sebuah boulevard lurus dari Tugu menuju keraton. Jalan DI Panjaitan merupakan sebuah jalan yang lurus keluar dari keraton melalui Plengkung Nirboyo menuju Panggung Krapyak. Pengamatan citra satelit memperlihatkan Tugu Keraton dan Panggung Krapyak berikut jalan yang menghubungkannya hampir segaris, hanya meleset beberapa derajat saja. Tata ruang tersebut mengandung makna Sangkan Paraneng Dumadi, yaitu asal manusia dan tujuan asasi terakhirnya. Dari Panggung Krapyak menuju ke keraton, menunjukkan sangkan, asal mula penciptaan manusia sampai manusia tersebut dewasa. Ini dilihat dari kampung di sekitar Panggung Krapyak yang diberi nama Kampung Mijen, berasal dari kata wiji yang berarti benih. Di sepanjang jalan DI Panjaitan ditanamin pohon asam dan tanjung yang melambangkan masa anak-anak menuju remaja. Dari Tugu menuju ke keraton, menunjukkan paran, tujuan akhir manusia yaitu menghadap penciptanya. 7 gerbang dari Geladak sampai Dono Pratopo melambangkan 7 langkah atau gerbang menuju surga. Tugu Golonggilik atau Tugu Yogyakarta yang menjadi batas utara kota tua menjadi simbol Manunggaling Kawula Gusti, bersatunya antara raja dan rakyat. Simbol ini juga dapat dilihat dari segi mistis, yaitu persatuan antara Khalik, sang pencipta, dan makhluk. Sri Manganti berarti raja sedang menanti atau menanti sang raja. Pintu gerbang Dono Pratopo berarti seseorang yang baik selalu memberikan kepada orang lain dengan sukarela dan mampu menghilangkan hawa nafsu. 2 patung raksasa Dwarapala yang terdapat di samping gerbang, yang satu bala buta menggambarkan kejahatan dan yang lain Cinkara Bala menggambarkan kebaikan. Hal ini berarti Anda harus dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Beberapa pohon yang ada di halaman kompleks keraton juga mengandung makna tertentu. Pohon beringin misalnya, yang terdapat di alun-alun utara, berjumlah sekitar 64 atau 63 yang melambangkan usia Nabi Muhammad. 2 pohon beringin di tengah alun-alun utara menjadi lambang makrokosmos dan mikrokosmos. Pohon gayam bermakna ayem maupun gayoh atau cita-cita. Pohon sawo kecik bermakna sarwo becik atau keadaan yang serba baik dan penuh kebaikan. Dalam upacara grebek, sebagian masyarakat mempercayai apabila mereka mendapatkan bagian dari gunungan yang diperebutkan, mereka akan mendapatkan tuah tertentu seperti kesuburan tanah dan panen melimpah bagi para petani. Selain itu, saat upacara sekaten, sebagian masyarakat mempercayai jika mengunyah sirih pinang saat gamelan sekati dimainkan atau dibunyikan akan mendapatkan tuah awet muda. Air sisa yang digunakan untuk membersihkan pusaka pun juga dipercaya oleh masyarakat memiliki tuah. Mereka rela berdesak-desakan sekedar untuk memperoleh air keramat tersebut. Benda-benda pusaka keraton juga dipercaya memiliki daya magis untuk menolak bala atau kejahatan. Konon bendera Tunggul Wulung, sebuah bendera yang konon berasal dari kain penutup Ka'bah yang ada di Mekah, dipercaya dapat menghilangkan wabah penyakit yang pernah menjangkit masyarakat di Yogyakarta. Bendera tersebut dibawa dalam suatu arak-arakan mengelilingi benteng Baluwerti. Konon peristiwa terakhir terjadi pada tahun 1947. Dipercaya pula oleh sebagian masyarakat bahwa Kiai Jegot, roh penunggu hutan beringin tempat keraton Yogyakarta didirikan, berdiam di salah satu tiang utama di dalam Ageng Prabayaksa. Roh ini dipercaya menjaga ketenteraman kerajaan dari gangguan.
Mungkin ini sudah saatnya bendera Tunggul Wulung harus keluar kandang untuk menyelesaikan wabah virus COVID-19. Semoga virus ini segera berakhir dan kita segera bisa berjalan-jalan ke kota Yogyakarta. Terima kasih dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe.